Box to Box Media Network. Hai, Chandra Swordes. Pada podcast kali ini, saya mau sharing tentang daripada perfeksionis, lebih baik kamu ini. Oke? Jawabannya ada di akhir podcast. Nah, jadi saya mendapatkan pertanyaan dari @syarif baharun. Jadi dia DM saya dan bertanya seperti ini. Halo Mas Andreas, saya ingin bertanya bagaimana menyikapi diri yang perfeksionis. Saya selalu berusaha menampilkan sisi terbaik dan tidak ingin terlihat memiliki kekurangan di mata orang lain. Dan saya juga memiliki ekspektasi yang tinggi kepada orang lain, begitu juga dalam memilih pasangan. Terima kasih. Oke, jadi ini topik yang menarik ya tentang perfeksionis, dan saya sendiri juga dulu adalah seorang yang perfeksionis, ingin semuanya sempurna, ingin semuanya perfect dulu baru jalan gitu. Dan sampai akhirnya waktu saya ingin improve hidup saya jadi jauh lebih baik, saya ikut training Life Revolution dari Pak Tung Desamuaringin, dan di training tersebut disampaikan bahwa perfeksionis itu adalah standar terendah dalam hidup. Oke, perfeksionis itu adalah standar terendah dalam hidup. Kenapa? Karena kalau kita menunggu semuanya sempurna, itu kita nggak akan jalan-jalan gitu ya. Kita bakal stuck karena nunggu sempurna itu waktunya mungkin akan jauh lebih lama, dan momentum untuk kita take action udah lewat kayak gitu. Waktunya udah berlalu kayak gitu. Nah, jadi daripada menunggu sempurna, lebih baik dijalanin sambil disempurnakan. Oke. Dan kalau saya lihat dari orang-orang yang sukses gitu ya, orang-orang yang berhasil, kayak pengusaha-pengusaha gitu ya contohnya ya, mereka juga ketika memulai itu ya pasti resource-nya terbatas gitu, tapi mereka nggak nunggu sempurna, tapi mereka mulai aja dulu, jalan aja dulu, jualan dan lain-lain. Bahkan kayak Amazon, terus kayak Facebook dan lain-lain gitu kan, banyak banget tuh yang mereka mulai dari garasi rumahnya, dari rumahnya dia mulai dari kecil dulu. Jadi dimulai sambil disempurnakan, bukan nunggu sempurna dulu baru jalan kayak gitu. Oke. Kalau pengalaman saya sendiri juga salah satunya adalah mungkin pernah saya ceritain juga, yaitu ketika saya menjadi trainer, dan di situ juga ada momen dimana saya nunggu semuanya sempurna. Saya ingin seminarnya ada di hotel dan lain-lain, padahal masih baru, dan saat itu saya masih kelas 12 SMA. Saya tanya di Bontang dulu, ada namanya Hotel Sintu kalau nggak salah namanya ya. Saya tanya berapa harganya sekian, dan ternyata budgetnya nggak cukup, apalagi peserta-pesertanya adalah anak-anak SMA gitu, teman-teman saya sendiri kayak gitu yang mau join. Nah, tapi saya berpikir kalau misalnya saya menunggu momen itu sempurna, saya udah siap training di hotel, terus materinya juga semua udah siap segala macam, udah bisa public speaking dengan baik di atas rata-rata. Nah, itu pasti akan sangat sulit sekali gitu. Kapan gitu kan trainingnya akan dimulai? Bisa jadi nanti tuh mungkin 10 tahun lagi, baru ketika udah punya pengalaman yang banyak, ketika udah punya resource yang ada, baru mulai. Tapi karena saya punya goal bahwa sebelum saya merantau ke Surabaya, saya pingin juga ngisi training di Bontang waktu itu, di kota kelahiran saya. Akhirnya saya gunakan resource yang ada, dan ya udah akhirnya bikin trainingnya di ruang tengah rumah saya bikin gitu ya. Jadi barang-barang di ruang tamu itu saya masukin ke dalam kamar, saya kasih karpet, saya kasih kipas angin yang muter-muter gitu. Jadi peserta saya duduk di bawah lesehan sambil dengerin saya ngisi training. Papan tulisnya pun juga pinjem dari papan tulis ibu saya yang biasa digunakan untuk menjelaskan soal asuransi waktu itu. Dan tapi justru ketika memulai dengan ketidaksempurnaan tadi, dengan apa yang ada sambil disempurnakan di jalan, justru itu menjadi nilai tambah gitu ya, karena kita bisa segera take action dan bisa segera mendapatkan feedback di sana, dari bagaimana cara membawakan training, dari layout
duduk dari peserta, terus bagaimana memberikan exercise, bagaimana agar materi yang kita berikan itu tidak hanya sekedar knowledge tapi juga skill. Nah, itu saya mendapatkan feedback setelah saya take action, dan dari situ akhirnya bikin training kedua, ketiga di tempat yang sama, sekalian saya latihan. Dan akhirnya ketika di Surabaya saya pun juga bikin training. Waktu itu akhirnya tempatnya agak meningkat. Di Surabaya saya pertama kali di restoran gitu kan, karena di hotel juga masih budgetnya terlalu tinggi. Jadi saya pakai di restoran, dapat training plus hanya bayar makan-makan setelah saya negosiasi. Nah, jadi keywordnya adalah kita jangan menunggu sempurna dulu baru jalan, tapi kita jalan sambil disempurnakan. Karena kalau kita menunggu yang sempurna, itu ya tidak akan dapat kayak gitu ya. Begitu juga statement dari Bro Syarif ini yang kedua, kalau misalnya ekspektasi tinggi kepada orang lain, begitu juga dalam memilih pasangan gitu kan. Ya, tadi ada statement kedua yang seperti itu, dan saya rasa juga akan menjadi hal yang sama gitu ya. Kalau kita nunggu sesuatu yang perfect, yang sangat-sangat match dengan diri kita 100%, nggak ada yang nggak match, itu akan sangat sulit sekali kayak gitu. Dan ya namanya manusia, punya pemikiran, punya kepala yang berbeda, pasti punya pemikiran yang berbeda. Apalagi tumbuh di lingkungan yang berbeda, cara pola asuh yang berbeda, pasti memiliki sikap-sikap dan lain-lain yang berbeda, yang dimana justru tugasnya adalah kita harus bisa toleransi, bisa memberikan feedback satu sama lain, sehingga bisa jadi jauh lebih baik. Jadi kesempurnaan itu akan agak sangat sulit ya, perfeksionis itu agak sangat sulit, dan seperti yang Pak Tung sampaikan bahwa itu adalah standar terendah dalam hidup. Jadi daripada menunggu kesempurnaan, lebih baik dijalankan sambil disempurnakan. Daripada menjadi perfeksionis, lebih baik menjadi progresionis, di mana kita fokus kepada progres, kita fokus pada pertumbuhan diri kita, bagaimana kita bisa menjadi jauh lebih baik setiap hari, kita jauh lebih baik dibandingkan kita dari hari sebelumnya, dari fase-fase sebelumnya, dan terus improve. Dan kalaupun kamu merasa bahwa, saya tetap jadi orang yang perfeksionis, saya tetap menunggu kesempurnaan. Nah, coba kita pikirkan, jangan-jangan kesempurnaan itu adalah ya ketidaksempurnaan itu. Oke, thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Nanti akan saya bahas di podcast ini. Dan kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, kamu bisa share juga di Instastorymu, bisa tag @andreasbordes, dan nanti saya akan repost. Oke? Dan beberapa link untuk bisa kamu jadi jauh lebih sukses, dan beberapa link seperti masuk join dalam grup Telegram, dan beberapa link resources lainnya, kamu bisa cek linknya di deskripsi. Oke? Semoga bermanfaat, sukses selalu, and keep healthy.